untuk internal kita. Jadi memang ini sebagai wadah rekan-rekan kita di Pusdikat Perdagangan untuk sharing knowledge tentang apapun mengenai pendidikan, mengenai perdagangan dan lain-lain. Berbahagia sekali karena ini adalah acara Scopus paling spesial. Ini kita selenggarakan untuk menyambut Hari Kemerdekaan kita ya. Jadi HUT RI yang ke-75 kita mengadakan Scopus yang kemasannya sebenarnya webinar juga. Jadi nanti Bapak Ibu yang ikut sampai di akhir akan mendapatkan e-sertifikat dari kita. Jadi silakan Bapak Ibu ikut sampai akhir karena sangat menarik sesi Scopus hari ini. Oke, tema Scopus pada hari ini adalah Knowledge Management dan Infopreneur. Alhamdulillah ada dua pembicara pada hari ini. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Safi Eskom M.Hum. Beliau adalah seorang dosen ilmu perpustakaan di Universitas Negeri Malang. Beliau nanti akan menyampaikan mengenai research profiling bagi perpustakaan khusus. Lanjut pembicara kedua nanti ada Mas Reza Mahdi. Beliau adalah seorang mahasiswa ilmu perpustakaan di Universitas Negeri Malang, sekaligus sebagai founder LibX. Nanti beliau akan menyampaikan mengenai infopreneur dan knowledge management. Baik Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulainya. Yang pertama nanti kita akan diskusi, mohon maaf, kita akan presentasi secara paralel. Mungkin nanti dimulai dengan Pak Syafi'i, dilanjut dengan Mas Reza, dengan mempresentasikan tentang apa-apa yang akan dijelaskan dalam kegiatan ini. Nanti sepintas juga nanti kita akan coba buka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu nanti angkat tangan atau raise hand. Nanti kita akan pilih sekitar 3 sampai 5 penanya melalui open mic. Dan bagi Bapak Ibu yang lain silakan nanti pertanyaannya disisipkan melalui chat box. Baik Bapak Ibu, izin share screen. Tapi saya rasa tidak usah. Jadi saya bacakan saja ya. Di sini ada Pak Safi'i. Beliau adalah dosen ilmu perpustakaan di Universitas Negeri Malang. Beliau saat ini aktif di dunia perpustakaan juga. Riwayat pendidikan beliau sebenarnya S1 adalah Teknik Informatika di ITS Surabaya tahun 2008. Lanjut ke S2 beliau di Ilmu Perpustakaan UI 2015. Beliau sangat banyak menulis buku. Ada sekitar yang saya catat di sini ada 11 buku. Bahkan penerbitnya juga luar biasa dari terbitan penerbit Andi. Beliau banyak menulis mengenai tentang IT. Jadi memang sesuai background beliau S1-nya ilmu teknik informatika. Beliau juga sangat rajin melakukan penelitian. Ada beberapa penelitian beliau yang bahkan pendanaannya pun dapat pendanaan dari beasiswa segala macam itu ya. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya nanti atau mungkin mengenai profil Pak Safi bisa japri beliau nanti di sesi juga, silakan nanti akan kita bagikan nomor kontak beliau sekiranya nanti ada hal-hal yang akan ditanyakan secara mengenai diskusi ini. Baik, mungkin untuk pembicara pertama silakan Bapak Safi, saya persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Asri dan Pak Iksan serta teman-teman yang hadir pada sesi webinar kali ini ya. Suara saya masuk, terdengar jelas? Oke ya. Oke ya. Oke, izinkan saya share screen terlebih dahulu. Ya. Muncul di layar ya? Iya, Pak. Oke. Saya mengambil topik research profiling hanya selintas ya, karena menurut saya kita harus mendudukkan perusahaan khusus dengan cara yang berbeda dari apa yang kita pelajari selama ini.
Oke, sebelumnya saya ingin melihat pengetahuan para peserta dengan membuka menti.com kemudian masukkan kode 560198. Jadi di situ ada pertanyaan, tolong dijawab saja. Untuk kemudian saya bisa mengetahui sebenarnya kalau mendengar kata perusahaan khusus, apa yang ada dalam benak Anda semua. Ya. Dicoba dulu, saya share screen hasilnya. Oke, ya. Kita tunggu ya. Oke, apabila disebutkan kata perusahaan khusus, apa yang ada dalam benak Anda? Oke, silakan buka menti.com, kemudian ketikkan kode yang ada di layar. Ya, perusahaan kantor. Oke, perusahaan lembaga. Oke. Ya. Kita tunggu beberapa detik lagi, 15 detik lagi ya. Perusahaan organisasi, koleksinya khusus. Perusahaan riset, oke, organisasi. Ya. Institusi. Oke. Satu bidang pekerjaan. Oke. Ya. Oke, terus bergerak. Koleksi khusus, research, repository. Oke. Ya. Oke, sudah? Oke ya. Terima kasih. Lembaga Indo, oke, koleksinya khusus, lainnya tertutup. Ya. Satu bidang pekerjaan, oke. Saya lanjutkan ke PPT saya share screen PPT saya, kemudian kita bisa diskusi terkait dengan ini ya. Oke. Kelihatan layar saya? Oke. Saya membuat ini untuk kemudian kita bisa merefleksikan ya. Di sini ada kuadran fungsi perusahaan. Kita tahu kalau bagi yang pernah mengambil pendidikan formal perusahaan, pasti dosen-dosen kita bercerita tentang perusahaan itu pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, kemudian terakhir pasti rekreasi ya. Nah, rekreasinya nggak saya masukkan, ya. Saya hanya masukkan 4 aja. Oke, banyak orang yang kemudian berpikir bahwa kalau begitu perusahaan saya harus mengandung 4 ini. Ya. Ini kita diskusi saja ya. Jadi kalau dicari kuadran fungsi perusahaan ini nggak ada sebenarnya. Ini karena saya proses membaca, kemudian saya mengkontemplasi dari beberapa buku-buku perusahaan yang sebenarnya telah terjadi disrupsi peran perusahaan. Misal begini ya. Kalau kemudian perusahaan perguruan tinggi di kuadran 1, 2, 3, 4, maka secara logika kita, porsi kuadran 1 lebih dominan. Misal kita set ini 60%. Kuadran 2 kita set 10%. 3 dan 4 sisanya. Tetapi di tempat arsip bisa jadi kuadran 3 itu yang 70-80%. Bisa jadi. Atau bisa jadi di perpustakaan umum kuadran 4 itu nomor 1. Bisa jadi makan porsi 90%. Nah, maksud saya adalah ketika kita bicara perusahaan khusus, jangan-jangan sebenarnya definisi khusus itu sekarang sudah tidak ada. Atau jangan-jangan definisi umum itu bisa jadi tidak ada. Atau jangan-jangan definisi perusahaan perguruan tinggi tidak ada. Kalau kemudian kita katakan koleksinya perusahaan khusus karena menaung pada satu lembaga tertentu, bisa jadi kita analogikan kalau perusahaan perguruan tinggi pun sama. Kita ada pada satu lembaga tertentu, yaitu perguruan tinggi negeri, kemudian kita melayani mahasiswa kita secara spesifik. Ya, jadi kalau kita lihat pada pengertian sebenarnya semua sama. Tetapi saya ingin menggiring opini kita, ya pikiran kita bahwa pada masing-masing jenis perpustakaan itu tadi, mari kita tidak melihat definisi, kita lihat sebaiknya pada kuadran manakah itu harus diperbesar ya fungsinya. Oke, poin kelima sebenarnya ada rekreasi ya. Maksud saya begini, rekreasi tidak saya masukkan karena karena ini kuadran 4 ya. Jadi kalau 5 kan harus bikin desain gambar ya.
Tapi saya baca rujukan sebenarnya rekreasi itu kan karena kalau di UI rekreasi ya dia bangun ada tempat fitness dan lain-lain, itu kalau di beberapa rujukan masuk dalam kategori rekreasi ya. Ya, tapi kita fokus ke 4 ini saja karena dengan 4 ini kita bisa mengelompokkan berbagai macam jenis perusahaan, kemudian kita bisa meramu pada kadar kuadran manakah itu sebenarnya paling dominan. Nah, di situ sebenarnya akan mengarahkan kebijakan perusahaan, termasuk perusahaan khusus. Ya, jadi dengan kuadran ini Bapak dan Ibu yang mengikuti webinar ini bisa kira-kira saya presentasi paling banyak ada di sisi yang mana seharusnya. Ya. Opini lain yang ingin saya sampaikan ada pertama tentang khusus. Oke. Jangan pernah berharap di perusahaan khusus ada banyak kunjungan sama dengan perusahaan yang lain. Ya, karena apa? Misal begini. Di perusahaan khusus dia melekat pada lembaga. Ya. Kalaupun ada orang berkunjung misal, kan pasti ada pertanyaan, Bapak di jam dinas ngapain ke perusahaan? Misalnya, kalau dia bukan peneliti. Kalau dia peneliti bagus, dia ke perusahaan. Tapi kan model layanannya berbeda nantinya, nanti akan saya ceritakan. Jadi kalau kita dulu dapat materi waktu kuliah ilmu perusahaan, kemudian indikator kunjungan itu yang paling tinggi peran dan lain-lain. Menurut saya tidak selalu begitu. Ya, kunjungan fisik maksud saya tidak selalu. Ya, jadi kunjungan itu tidak selalu menjadi indikator di perusahaan khusus. Ya. Malah kita harus curiga, misal ada pegawai di jam dinas ke perusahaan, ya, ngapain ya, misal begitu. Ya. Kecuali kembali lagi kalau dia peneliti nggak ada masalah. Tapi kalau non peneliti kemudian dan kita angkat bahwa kunjungannya tinggi dan lain-lain, menurut saya kita juga harus hati-hati membuat report laporan kunjungan itu. Ya. Jadi misal di perusahaan khusus, oke Pak, kunjungan kita sebulan ada 2.000 orang gitu. Pasti kita bertanya-tanya loh, harusnya mereka kan di kantor di jam dinas. Atau bisa jadi ketika perusahaan perguruan tinggi kunjungannya sangat tinggi. Duh, harusnya kan mereka kuliah di kelas ya, ngapain ke perusahaan? Misal begitu. Ya, seumpama memang tidak ada layanan di perusahaan yang dipakai untuk kuliah tidak disediakan tempat kelas untuk mereka kuliah. Artinya bisa jadi tempat paling aman untuk membolos itu di perusahaan. Bisa jadi. Jadi kadang ada idiom yang mengatakan tempat paling aman itu tempat paling berbahaya. Ya, berbahaya. Jadi kadang ada teman yang bolos ternyata ketemu di perusahaan. Tidak selalu kunjungan. Kemudian kedua open access. Ya. Ketika kata khusus itu kita pegang dalam mindset kita sampai saat ini, ya, dengan disrupsi informasi sekarang, semua perusahaan mengunggah semua di repository dan lain-lain. Semua konten bisa dibuka secara umum. Kemudian mereka menyediakan live chat, ya. Kemudian kita bisa request konten dan lain-lain. Atau kemudian kita sedang penelitian, kemudian mengirim email kepada perusahaan, kemudian mereka mengirimkan data ke kita. Ya, maka sebenarnya definisi khusus yang hanya layanan tertutup dan untuk lingkungannya dia itu jadi gugur di era sekarang. Ya, di era sekarang gugur. Ya, karena ada disrupsi itu tadi. Sama seperti di perusahaan perguruan tinggi. Ya, bisa jadi perusahaan perguruan tinggi akan menjadi perusahaan umum, bisa jadi. Ya, apabila kemudian dia memperbesar, misal di kuadran ini diperbesar pada semua indikator ya. Misal poin 4. Ya, di perusahaan perguruan tinggi dibagi poin 1, 2, 3, 4 bisa 25%, 25%, 25%. Maka bisa jadi kita akan bisa jadi perusahaan umum. Apalagi kalau perusahaan include embed dengan arsip ya, poin 3. Ya, perusahaan dan arsip. Ya. Saya lanjutkan terkait dengan perusahaan khusus ya. Kemudian poin ketiga ada repository. Ketika repository tersebut diisi dengan konten, hasil riset, hasil penelitian, maka sebenarnya kita sedang menjadi layanan umum bagi siapapun yang berkunjung via online. Jadi definisi peran khusus yang untuk kalangan terbatas bisa jadi gugur di era sekarang. Kemudian poin keempat, oke. Kalau kita kemudian punya mindset, ya, apa beda perusahaan umum dan khusus, ya, atau perguruan tinggi dan non perguruan tinggi gitu ya. Basisnya itu adalah buku misal. Maka sebenarnya buku itu hanya barang wajib yang ada di perusahaan. Kekhususannya itu yang mau kita gali. Sebenarnya kekhususannya itu ada di mana? Hampir semua perusahaan pasti ada buku. Tapi kekhususannya ada di mana?
Sama halnya dengan perguruan tinggi, perusahaan perguruan tinggi, ada kekhususannya. Ya, perusahaan umum ada kekhususannya. Jadi kalau indikator buku kita jadikan uh, uh, indikator indikator terhadap kualitas dan seterusnya, ya tidak fair pada akhirnya. Yang kelima, special collection. Poin ini yang menurut saya penting. Ya, kita yang ada yang bekerja di perusahaan mau nggak mau harus bisa mencari koleksi selain buku. Koleksi selain buku. Kalau di perusahaan khusus koleksinya buku, maka itu sama dengan perusahaan-perusahaan jenis yang lain. Perguruan tinggi pun juga buku. Ya. Kalau kita berpikir koleksi itu buku, maka kita peran tinggi ada di pendidikan. Ya. Kalau kita fokus koleksinya ada di penelitian, maka mau tidak mau kita harus punya hasil riset yang ada pada lingkungan kita. Yang hasil riset itu bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sehingga dari kuadran 4 itu tadi, maka kita bisa mendefinisikan seharusnya masing-masing perusahaan itu memberi porsi yang kuat pada kuadran yang mana. Memberi porsi yang kuat pada kuadran yang mana. Nah, kalau untuk perusahaan khusus yang ada di lembaga, ya, kemudian di situ ada peneliti, maka sebenarnya kuadran paling kuat itu ada di poin 2 dan poin 3 menurut saya. Ya, dari poin 2 dan 3. Ya. Itu dulu dikuatkan dulu. Yang lain baru diberi porsi. Tapi yang digarap terlebih dahulu adalah poin 2 dan poin 3. Kalau seumpama yang digarap keunggulan buku dan lain-lain, saya kira buku itu ada di semua jenis perusahaan. Tapi yang tidak ada, baru itu kemudian porsinya diperbesar. Yang tidak ada. Oke, kemudian perusahaan khusus ada di mana kalau begitu? Ya. Ini bisa jadi renungan banyak orang. Iya dah. Dengan siapa dan nomor akunnya berapa? Tani Anggra ini 25. Baik, Bapak Ibu mohon maaf, ada gangguan teknis. Kebetulan koneksi dari Pak Safi'i agak terganggu. Jadi mungkin atau kita tunggu sebentar. Oke, gimana ya? Sebentar. Gimana Mbak Asri, mau kita tunggu atau ke Mas Reza dulu? Keputus ya? Mbak Asri? Iya, keputus ini Pak Safi. Iya, halo? Oh, Oh, silakan. ini Pak Safi Ya, udah silakan Pak lagi. Safi. Ya. Kayaknya kabelnya kesenggol di sini ya. Sorry. Iya, Pak, silakan. Oke. Kita lanjut dulu. Bentar.
Oke. Kelihatan layar saya? Oke. Oke, kita kembali ke ini ya. Oke, terkait kuadran ini 1, 2, 3, 4, di tempat Bapak dan Ibu perlu kemudian difikirkan, kira-kira saya mau fokus yang mana ya? Oke. Saya membuat beberapa acuan ya, bahwa sebenarnya persentase kekuatan di masing-masing kuadran itu menentukan langkah-langkah selanjutnya. Ya. Oke, contoh misal begini ya. Ini perusahaan khusus ya. Mungkin yang ada di lembaga yang di situ ada peneliti ya. Misal 10% itu ke pendidikan, 70% fokus penelitian, 10%-nya pelestarian, dan sisanya ke informasi. Untuk perusahaan khusus misal. Atau bisa jadi ke perusahaan perguruan tinggi pun bisa jadi sama. Pendidikan kita set 40%, 40% penelitian, sisanya baru pelestarian dan informasi. Ya. Artinya semua sumber daya resource itu dikerahkan untuk pendidikan dan penelitian. Ya, dan adapun penelitian itu ditunjang oleh semua buku yang mendukung terwujudnya penelitian berkualitas. Ya, penelitian berkualitas. Jadi angle-nya saja yang kita ambil di sini ya. Jadi biasanya kita beli buku, kemudian kita tanya dosen atau pemustaka, kemudian kita tanya, beli buku apa? Kalau ini kita balik ya. Bapak mau riset apa? Baru kemudian kita sediakan koleksi bukunya. Ya, oke. Oleh karena itu temanya adalah research profiling ya. Jadi nanti pada akhirnya kita akan bicara expertise profiling. Oke, saya lanjutkan. Oke ya. Oke, bagaimana kita memperlakukan perusahaan khusus ya? Dan ini bisa dipakai untuk beberapa yang lain ya. Pertama, fokus pada koleksi non buku. Karena itu yang nggak sama di tempat lain. Kalau kita fokus pada buku, itu sudah ada di tempat lain. Common buku itu. Ya. Tapi fokus pada koleksi selain buku. Di situ letak kita punya kekhususan. Ya. Jadi kalau perusahaan kemudian perdagangan dan perusahaan kemenak, kalau sama-sama buku, ya sudah sama berarti. Kita nggak punya kekhususan. Tapi kalau kemudian fokusnya ke penelitian di bidang perdagangan, yang satu fokus pada penelitian, hasil riset penelitian di bidang keagamaan, maka masing-masing ini akan punya kekhususan. Ibarat puzzle ya, riset yang terkumpul di perusahaan perdagangan dan riset yang terkumpul di perusahaan Kementerian Agama dan perusahaan khusus yang lain, ibarat puzzle kalau dikumpulkan dia akan mengikat satu sama lain. Yang kedua baru kita berpikir tentang layanan, service. Nah, ini yang di perusahaan khusus nggak bisa disamakan di tempat yang lain. Kalau di perusahaan yang lain mungkin kunjungan itu jadi indikator, di perusahaan khusus menurut saya indikatornya bukan kunjungan, tapi layanan. Bukan mereka yang datang, tapi kita yang keluar. Karena mereka nggak mungkin datang ke perusahaan di jam dinas. Ya bisa jadi sih, misal ibu-ibu rujaan di perusahaan juga bisa. Ya, halal bihalal perusahaan juga bisa. Gitu. Oke. Jadi mindset ini harus berubah. Oke. Titik tolak fokus selain buku. Ya. Maka akan muncul advance, enhance, enrich, dan diversification. Nah, ini tujuan semuanya untuk kita melakukan engage dengan user, pemustaka itu tadi. Di perusahaan khusus kan kita sudah tahu ya pemustaka kita seperti apa. Ya. Dua arah pada akhirnya ya. Jadi pada porsi perusahaan khusus lebih banyak kita yang keluar. Ya. Kita yang keluar. Ya. Karena kenapa kita keluar? Karena kita sudah tahu profil pemustaka kita seperti apa. Terutama yang melayani riset ya, yang fungsional peneliti ya. Harus ada layanan yang diperkaya, di-enrich ya. Terus ada diversifikasi, ada yang diperluas layanan, baik dengan teknologi dan lain-lain. Nah, ini nantinya tujuannya untuk kita bisa engage dengan pemustaka. Ada ikatan padanya, mereka butuh kita. Kenapa mereka butuh kita ya? Karena kita deliver pengetahuan yang kita dapatkan di perusahaan, dengan melihat profil dari mereka, kemudian kita deliver ke mereka, dibalikkan lagi ke mereka. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menggali apa yang mereka butuhkan? Ya. Ya. Oke. Ya, kita harus fokus ke riset profile. Ya. Kita yang kerja di perusahaan khusus,
ataupun perusahaan bukan khusus tapi porsi penelitiannya ingin diperbesar, ya, maka sebaiknya jangan fokus hanya pada konten buku, tapi mulai kita berpikir di luar buku. Misal di perguruan tinggi, ya, oke Pak, saya mau porsi penelitian saya perbesar. Ya sudah, penelitian dosen dapatkan. Ya, kumpulkan semua karya-karya dosen, ya, di perpustakaan, semua karya, ya, baik itu buku, ya, baik itu artikel, semua tulisan dosen dikumpulkan. Ya. Di situ kita bisa melakukan research profiling. Akhirnya kita tahu, oh dosen ini fakultas ini tahun ini tema risetnya ini. Kalau tema risetnya ini, setahun ke depan bisa jadi tema risetnya yang sama. Oke, kita beli buku yang tema risetnya mendukung. Ya, beli buku yang mendukung tema riset ini tadi. Contoh misalnya, sekarang tahun lalu lagi ramai gamifikasi, ya. Pendidikan di model gamifikasi, ya, karena anak-anak zaman sekarang ini kan suka ngegame, ya. Kalau bagi orang pendidikan, mereka yang suka game itu tidak dilarang, tapi kemudian kita bikin konten atau bikin satu media pembelajaran atau aplikasi yang itu mengandung prinsip game, tapi sebenarnya disisipi oleh konten-konten pembelajaran. Jadi misal seperti penelitian tahun lalu di perguruan tinggi kami ada gamifikasi pada pembelajaran matematika SD misalnya. Ya. Jadi anak-anak SD itu kan, anak-anak di tingkat SD itu kan suka dipuji, ya. Kalau mereka bermain game itu kan seneng lama, ya. Oke, bagus gitu, ya. Level 1, kumpulin poin dan seterusnya. Itu sebenarnya naluri alamiah mereka ingin dipuji. Yang itu sebenarnya nggak didapatkan di bangku sekolah. Ya. Dan model mereka yang ada di dalam gadget itu mereka merasa nyaman karena dapat poin itu tadi. Kalau mereka melakukan sesuatu dapat poin. Meningkat lagi levelnya dan seterusnya. Akhirnya kemudian model-model pendidikan diarahkan pada penelitian seperti itu. Nah, di situ letaknya perusahaan untuk kemudian melihat fenomena seperti itu, maka semua konten buku, tema buku yang akan diadakan bertahun berjalan bisa jadi mendukung terwujudnya penelitian-penelitian tersebut. Ya, itu jika porsi penelitiannya diperbesar. Kemudian koleksi hasil karya yang berada di media manapun hendaknya dikumpulkan, ya. Jadi misal ada peneliti di Kementerian Perdagangan, kemudian dia menulis opini di Kompas, atau kemudian dia menulis opini di Detik misal, atau di Kumparan misal, itu dikumpulkan. Itu juga bagian dari riset profiling. Sebenarnya orang-orang di departemen saya ini ngomongin apa sih sebenarnya? Baik ngomongin di dalam bentuk opini maupun dalam bentuk hasil riset. Oke, ya. Nah, dalam proses riset profiling ada dua komponen terbesar, yaitu recording dan knowledge curation. Ya. Ketika kita bekerja di perusahaan khusus, ya, kemudian kita tahu yang kita layani adalah peneliti atau pihak-pihak yang membutuhkan data, ya. Dan data itu bisa jadi tidak tersebar di perpustakaan. Bisa jadi ada faktor karena kebijakan dan seterusnya. Ya, maka mau nggak mau kita harus berpikir bagaimana kita melakukan perekaman terhadap data-data yang berserakan dimanapun. Sehingga kekayaan intelektual orang yang ada dalam departemen kita, dalam kementerian kita, itu dapat kita kumpulkan menjadi satu. Contoh gampangannya begini. Misal, Mbak Asri suatu saat S3 ke Inggris misalnya. Lulus disertasi, selesai. Maka mau nggak mau, hasil disertasi, hasil karya itu harus dikumpulkan di perusahaan. Untuk kemudian kita bisa mengetahui apa yang sedang diteliti orang-orang yang memiliki institusi Kementerian Perdagangan. Nah, selain recording itu tadi, ya, recording ini dalam bentuk digital dan non-digital. Yang kedua adalah knowledge curation. Begitu itu dikumpulkan, sebenarnya semua dalam payung kurasi pengetahuan. Informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan yang dihasilkan oleh semua orang pemustaka kita, itu kita kumpulkan menjadi satu. Itu termasuk bagian dari research profiling. Jika itu dikumpulkan, maka sebenarnya kita akan menuju yang disebut dengan expertise profiling. Kita akan punya database kepakaran. Contoh misal begini, ya. Misal ada pihak ketiga, saya ingin, misal saya dari perusahaan obat, ya. Saya ke Departemen Perdagangan. Pak, saya mau nyari peneliti yang
ahli di bidang A gitu ya. Kalau kita nggak punya database dan tidak pernah menelusur ke bidang kepakaran mereka, dan bidang kepakaran disusun dari karya-karya mereka, dan karya-karya mereka itu diletakkan di perusahaan, ya, maka kita tidak akan bisa mengumpulkan semua pengetahuan yang dihasilkan oleh mereka. Ini yang disebut dengan knowledge curation, expertise profiling pada akhirnya. Oke ya, contoh misal, oke, Jumat 7 Agustus, ini berita ini rame sebenarnya, berita ini rame. Nah, kemudian saya lanjutkan. Ada buku di Amazon, The Death of Expertise, matinya kepakaran. Orang menganggap sekarang kepakaran itu tidak ada. Artinya semua orang bisa membicarakan disiplin ilmu apapun. Ya. Semua orang. Ya. Jadi jangan heran kalau ada orang yang kemudian di webinar apapun kadang muncul beda-beda topik muncul aja terus. Ya. Ini masalah expertise. Ini tidak bermaksud menyinggung, tapi masalah expertise. Nah, matinya kepakaran ini dipengaruhi oleh disrupsi informasi. Misal begini ya, ada anak kemudian, oke, kamu diam di rumah, saya kasih wifi, saya kasih internet, saya bayar kamu duit, kamu follow semua akun tentang fotografi, kamu diam di rumah 1 bulan. Nanti saya kasih kamera SLR, kamu diam di rumah nggak boleh keluar, tonton video tentang fotografi, misal. Dia diam di rumah ngikuti semua. 1 bulan keluar, dia bisa fotografi. Nggak perlu kuliah. Ya, ini matinya expertise. Belum lagi disrupsi terkait dengan konsep MOOC, Massive Online Open Course. Kita bisa ikut di EDX, kita dapat sertifikat dan seterusnya, free. Ya, ya. Nah, model-model seperti ini sebenarnya matinya expertise. Ya. Tapi kalau kita memegang konsep ini, kita akan bingung dengan model-model seperti ini. Orang ini expertise-nya ada di mana? Karena kita nggak pernah profiling sama sekali sebelumnya. Kalau ini kita pernah profiling sebelumnya, misal, Saudara Hadi Pranoto kepakarannya di bidang ini ya. Kita bisa lacak tulisannya, Bapak ini kerjanya di mana? Oh, kampus A. Di kampus A ada database kepakarannya nggak? Database kepakaran ini mengandung artikel-artikel yang pernah dia tulis dimanapun nggak? Opini di koran, atau yang lain misal. Karena ada juga guru besar yang dia di bidang A, tapi begitu nulis opini di koran yang dia ceritakan bukan bidangnya itu, tapi bidang yang lain. Ya. Nah, ini saya kira concern dari perusahaan khusus. Kita harus meletakkan research profiling ya menjadi fokus utama bagi perusahaan khusus yang mayoritas memang kita melayani para peneliti, fungsional peneliti. Ya. Oke, ini ya the death of expertise. Ya, boleh setuju, boleh tidak ya, boleh setuju, boleh tidak. Ya. Makanya Google kemarin ngomong bahwa saya mau hire orang yang dia nggak ngelihat latar belakang pendidikannya. Itu. Ya, karena the death of expertise. Oke, aspek teknis pertama, kumpulkan semua publikasi ilmiah secara lengkap ya, jurnal proceeding, gunakan metode data harvesting, protokol OAI PMH. Jadi misal ya, saya mau narik semua data tulisan oleh orang yang institusinya tertulis Kementerian Perdagangan, baik di jurnal proceeding dan lain-lain. Tarik, kumpulkan semua. Data-data, kumpulkan semua judul, pengarang, terus PDF kumpulkan semua. Kemudian kumpulkan semua publikasi di media online atau cetak. Ya, scan dan masukkan dalam database. Poin 1 dan 2 itu sudah cukup untuk kemudian kita bisa melakukan knowledge curation ya. Jadi semua pengetahuan yang keluar dari lembaga kita tarik kembali ke perusahaan. Karena kita orang lembaga yang paling wajib mengumpulkan itu. Makanya kalau kita fokus ke buku, ya sudah, beli buku selesai. Tapi kalau aspek penelitian kita naikkan, maka kita fokus di 1 dan 2. Pekerjaan kita sebenarnya lebih banyak, tapi nanti kita punya kekhususan di situ. Poin ketiga, kebijakan. Ya, jadi kalau kegiatan 1, 2 ini sebenarnya kalau ada kebijakan enak ya. Jadi kalau ada peneliti kemudian submit di jurnal kemudian terbit dan lain, maka dia harus memberitahukan perusahaan dan kemudian atas dasar itu kita bisa kumpulkan semua karya yang bersangkutan. Itu atas dasar kesadaran, tapi itu harus dibangun dengan kebijakan. Ya. Oke, research profiling menimbulkan service layanan. Jadi begitu kita sudah punya database kepakaran,
Bapak A pakarnya tentang ini, Ibu B pakarnya tentang ini. Nah, begitu kita tahu dia pakar di bidang itu, maka begitu ada konten yang sesuai dengan bidang itu, kita harus pikirkan kira-kira layanannya ini mau saya deliver seperti apa. Jangan berharap peneliti itu akan datang ke perusahaan atau dosen mau datang ke perusahaan. Ya, jangan harapkan. Bukan karena mereka malas, ya, tapi model layanannya berbeda. Ya, mereka sudah punya kepakaran. Ya. Dan kita punya konten, maka kita harus punya layanan tersendiri untuk mendeliver konten yang ada di perusahaan, kita kirim ke mereka. Jadi misal ada peneliti yang fokus di bidang ekspor impor. Ya, kemudian kita melanggan jurnal fokus ke bidang ekspor impor misal. Atau buku fokus ke bukunya tentang ekspor impor. Bisa jadi kita sampaikan ke mereka. Dan kita bisa jadi tidak membeli dalam bentuk cetak, tapi dalam bentuk PDF atau e-book. Kemudian kita bikin aplikasi misal, atau kita kirim via filenya ke mereka dan seterusnya. Nah, ini yang harus kemudian dipikirkan bentuk layanan. Sehingga jumlah kunjungan fisik ya datang ke perusahaan itu sudah nggak bisa jadi acuan. Tapi diversifikasi layanan, advance, enhancement, enrich layanan itu sangat diperlukan pada konsep ini. Oke. Tidak terasa 11:04, ada pertanyaan, boleh diajukan. Silahkan saya kembalikan Pak Ihsan sebagai moderator. Monggo silakan Pak Ihsan. Baik, terima kasih Pak Safi atas paparannya. Sangat menarik sekali ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana Pak Safi membahas tentang profiling tugas dari perpustakaan khusus. Yang saya catat di sini diantaranya adalah mengenai tugas utama kita harusnya sudah beralih menjadi riset profiling dan expertise profiling, yang nantinya kita harus mendelivernya juga ke para peneliti yang harusnya itu memang menjadi core kita yang bisa jadi kekuatan kita sebagai para rekan-rekan dan pengelola perpustakaan khusus. Baik, Bapak Ibu silakan nanti kalau ada yang mau bertanya boleh melalui chat box atau nanti saya kasih kesempatan raise hand, tapi nanti ya setelah sesi dari pembicara kedua. Jadi silakan Bapak Ibu kumpulkan pertanyaan melalui chat box. Nanti yang setelah paparan kedua saya akan buka pertanyaan secara langsung dengan mengangkat tangan atau open mic, nanti biar kita yang pilih. Baik Bapak Ibu, kita berlanjut ke pembicara kedua. Di sini ada Mas Reza. Saya panggilnya Mas Reza aja ya, karena beliau saat ini masih kuliah ya, beliau saat ini kuliah di Universitas Negeri Malang. Beliau juga saat ini sebagai founder dari Library Excellence atau LibX, sebuah startup di bidang pengelolaan perpustakaan dan informasi. Nanti mungkin juga dalam paparannya beliau akan sedikit menyinggung masalah tentang LibX ini. Jadi silakan Bapak Ibu menyimak dengan baik-baik. Mungkin nanti ada yang tertarik dengan LibX-nya Mas Reza. Silakan nanti bisa kita bisa lanjutkan lagi. Baik Bapak dan Ibu, mungkin untuk mempersingkat waktu silakan ke Pak Mas Reza ya untuk memaparkan tentang materinya. Silakan Mas Reza. Iya. Terima kasih Mas Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sehat dan berkah selalu di masa pandemi ini dan harus tetap produktif demi kebaikan kita semua. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Pusdiklat Kementerian Perdagangan karena sudah memberikan saya dan tentunya juga Pak Syafi'i kesempatan untuk melakukan knowledge sharing ya, terutama Mbak Asri ya. Terima kasih sudah ngontak-ngontak saya ngisi knowledge sharing. Terus terang agak lumayan nervous karena ini baru pertama kalinya saya benar-benar mengisi knowledge sharing seperti ini dan semoga semuanya berjalan lancar. Oke, saya akan mohon izin ya untuk menunjukkan slide ya.
Mas Ihsan. Ya, silakan Mas Reza. Oke. Bentar ya, mohon maaf. Screen. Screen saya bisa terlihat. Iya. Oke, ini jadi saya ingin membahas mengenai infopreneurship dan knowledge management. Nah, bagaimana sih keduanya bisa berkaitan? Nah, tadi kan Pak Syafi'i pada sebelumnya menyinggung mengenai resource profiling perpustakaan khusus. Nah, ini tentunya ada hubungannya dengan knowledge management, dan ini tentunya juga bisa dihubungkan dengan kemampuan kita sebagai infopreneur ya. Nah, oke, sebelum kita mulai ada pertanyaan. Oh ya, ini mengenai saya terlebih dahulu nih. Jadi dulu saya berkuliah di UI, Manajemen Informasi dan Dokumen, program vokasi D3. Lulus 2017, sekarang namanya berubah jadi Manajemen Rekod dan Arsip. Sekarang saya melanjutkan S1 Ilmu Perpustakaan di Universitas Negeri Malang. Nah, jadi terkait dengan Lead Excellence, saya juga membentuknya pada tahun 2016 saat saya masih kuliah di UI. Nah, kebetulan beberapa proyek ya, ini ada dari Litbang Kesehatan, kemudian ABK-PMI, terus beberapa NGO juga pernah saya selesaikan. Nah, ini sebelum saya mulai, saya ingin bertanya, apakah di sini ada yang pernah dengar apa itu infopreneur ya, atau infopreneurship? Mungkin bisa rekan-rekan rekan-rekan chat, tuliskan di kolom chat apa itu infopreneur atau infopreneurship. Ya, mungkin waktu 1 menit ya kali ya, Mas Ihsan ya. Apa itu infopreneurship? Mungkin rekan-rekan yang ada di sini bisa, hadirin dan hadirat, bisa chat di kolom. Entrepreneurship yang berbasis informasi. Ya, benar. Kemudian ada pendapat lain? Mungkin? Oke, ini ada di kolom chat, bursa informasi. Informasi yang dikelola sedemikian rupa sehingga memiliki nilai jual. Yes, benar juga. Broker of information. Wow. Yes, benar. Oke, mungkin sudah ya. Ini saya akan melanjutkan. Jadi semua yang ada di sini tentunya benar ya. Jadi kan infopreneurship itu kan berasal dari gabungan dua kata ya. Ini kita masuk teori sedikit. Nah, tentang infopreneur. Nah, jadi secara bahasa infopreneurship ini gabungan dari dua kata ya. Jadi information kan entrepreneurship. Nah, kan kewirausahaan kan berarti menciptakan suatu produk atau jasa ya yang memiliki nilai guna ya pada masyarakat, nilai jual. Nah, sedangkan information ini ya berarti kewirausahaan di bidang informasi. Nah, penciptaan informasi, terus pengelolaannya agar bermanfaat bagi konsumen. Nah, ini kemampuan kemas ulang informasi. Jadi dulu saya pernah belajar waktu kebetulan di D3 mengenai kemasan informasi. Jadi bagaimana kita sebagai pustakawan itu mengelola ya informasi agar menarik untuk dilihat. Nah, jadi evaluasi informasi ya, ini tentunya juga dilakukan. Jadi semisal kita ingin membuat konten mengenai teknologi, nah kita evaluasi dulu sekiranya literatur ini yang akan kita gunakan tahun berapa ya referensi yang kita gunakan ya. Oh, mungkin kalau teknologi kan rata-rata 5 tahun terakhir ya, ini maksimal. Nah, terus aspek ekonominya, apakah nanti ada nilai gunanya bagi masyarakat.
kemudian hukum. Nah, aspek hukum ini misalnya kita mengutip informasi, tentunya kan harus ada format kutipan, misalkan sesuai EPL lah atau apa yang lain. Kemudian sosial, bagaimana informasi ini berguna untuk masyarakat gitu. Yang target mana? Jadi kita targetnya siapa? Oh misalkan untuk pelajar, oh kita repackaging informasinya seperti ini sehingga terdapat nilai guna juga bagi mereka. Jadi kita melihat oh nantinya mereka tuh akan nyaman ya. Kakak wifi-nya mana? Sini, tahu belum? Wifi-nya. Sudah. Oke, ini lebih lanjut. Infopreneur ini ya tentunya terbagi menjadi dua ya. Ada entrepreneur dan intrapreneur. Nah, jadi entrepreneur ini kan berarti kita benar-benar mempunyai jasa sendiri ya. Kita independen, kita memiliki perusahaan, CV, atau diri kita sendiri dalam mengemas informasi gitu, memberikan jasa kepada masyarakat. Jadi info entrepreneur ya kalau yang saya katakan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita jasa misalkan kepada instansi lain, oh kita nih bisa nih mengelola informasi di instansi Anda, nanti seperti ini rinciannya. Oke. Kemudian info intrapreneur ya. Intrapreneur berarti kan kita ini mempunyai skill kewirausahaan di dalam organisasi tempat kita bekerja. Nah, jadi misalkan kita berinovasi, memproduksi sesuatu hal yang menarik agar nanti tupoksi organisasi kita bisa berjalan dengan lancar. Nah, ini diantaranya infopreneur ini adalah data analis. Nah, data analis kan dia berusaha untuk menganalisa data dan memvisualisasikannya ya, agar mudah dipahami oleh masyarakat. Kemudian penulis ya, penulis entah itu penulis media seperti buku atau jurnal ataupun media citizen media seperti Kompasiana juga termasuk infopreneur ya. Karena kan mengumpulkan berbagai macam informasi untuk dikemas menjadi informasi yang ia ciptakan gitu. Jadi mengemas sebagai tulisan. Content creator, nah di Instagram kan banyak ya sekarang ya content creator selama pandemi ini muncul, kan isinya konten-konten bermanfaat yang bisa diakses oleh masyarakat. Kemudian pengembang website, nah pengembang website sama pencipta apps atau software mungkin sama ya, karena kan mereka memperhatikan UX, user interface, user experience, dan UI, user interface. Jadi maksudnya UX ini kan berarti apakah interface-nya apakah mudah. Misalkan kita mengakses website, di sini ada kolom pencarian database apakah mudah. Jadi kan kita berusaha untuk menjamin bahwa masyarakat itu mudah dalam mengakses informasi yang ada di website tersebut. Nah, kemudian UI itu kan berarti lebih ke bagaimana ya tampilannya, apakah sudah nyaman untuk dilihat atau belum. Dan yang terakhir adalah pustakawan. Nah, pustakawan ini nanti ada bagian spesial nih di slide-slide nanti. Nah, melihat dari penjelasan sebelumnya, bagaimana sih infopreneurship dan knowledge management ini bisa berkaitan? Berkaitan nggak ya? Nah, kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini jadi yang paper yang saya baca juga tentang infopreneurship dan knowledge management. Nah, kan kalau infopreneurship itu kan berarti mengumpulkan organisasi, mengumpulkan informasi dari beberapa sumber ya. Jadi kemasan ya, mengemas informasi agar nyaman dilihat dan lebih mudah dipahami. Sedangkan kalau knowledge management, apalagi di suatu organisasi seperti yang Pak Safi tadi mencontohkan ya, pada research profiling, misalkan di perpustakaan khusus ya kan ada koleksi-koleksi riset. Nah ini kan dikelola ya, terus didiseminasikan kepada masyarakat. Nah, ini kan berarti teknologi tentunya sangat menguntungkan dan tergantung ya. Kan sekarang mungkin pengelolaan repositori ini kan juga membantu ya perpustakaan khusus untuk mengelola pengetahuannya gitu dan mendiseminasikannya kepada masyarakat yang bekerja organisasi induknya maupun di luar. Gitu. Nah, kalau infopreneur ini kan berarti berkaitan ya. Jadi misalkan dia memperhatikan ya saat membuat repositori pengetahuan, oh ini bagaimana UI dan UX-nya, apakah sudah mudah dipahami oleh masyarakat yang menggunakan atau friendly use gitu, tidak menggunakan interface yang susah. Nah, ini kan berarti ada aspek info bisa
kita memasukkan aspek infopreneurship pada proses knowledge management yang terjadi pada suatu organisasi. Nah, ini contohnya salah satu yang pernah kita kerjakan di Libex. Nah, ini jendela konservasi ya. Ini bisa dibuka ini oleh rekan-rekan semua. Ini itu jadi repositori pada suatu yayasan konservasi. Jadi Forum Komunikasi Konservasi Indonesia ini terdiri dari 10 organisasi konservasi. Ya, mungkin yang rekan-rekan tahu WWF Indonesia, WRI, Transformasi, Greenpeace. Nah, ini bergabung dalam forum ini. Nah, mereka itu kan masing-masing organisasi tersebut memiliki pengetahuan yang sudah ya pengetahuan yang berupa ini artikel-artikel yang dipublikasikan oleh mereka, ditulis oleh mereka gitu, penelitian. Nah, jadi kita kumpulkan dan membuat satu portal. Ini kan berarti karena kan ya masing-masing dari core bisnisnya itu kan tentunya kan berbeda ya, namun pada hakikatnya sama, konservasi. Nah, konservasinya apa? Misalkan di WWF lebih ke hewan, WRI lebih ke sumber daya alam, Greenpeace mungkin lebih ke alam juga sama. Nah, jadi kita buat satu portal agar masyarakat ini mudah untuk mencari informasi. Nah, misalkan peneliti konservasi ini saya ingin mencari tentang apa ya? Misalkan sumber daya mineral, tinggal ke jendela konservasi, mungkin nanti instansinya apa. Nah, ini kan juga mungkin dari segi internalnya juga mudah gitu. Ini saya ingin mencari koleksi dari WWF nih, misalkan dari WRI, tinggal buka jendela konservasi, mudah. Jadi tidak perlu buka website WWF. Oke, nah ini yang kedua contohnya, akun media sosial BPK RI yang berisikan konten pemaparan Wakil Ketua BPK terkait SDGs dan BPK RI. Nah, ini kan tentunya kan kalau knowledge management kan misalkan tupoksi ya dari organisasi core business ya, dari organisasi itu sendiri misalkan terkait SDGs program yang juga dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, ini jadi BPK kan juga mengikuti ya. Nah, misalkan bagaimana peran BPK di SDGs ini dalam mungkin auditing. Nah, ini pemaparan Pak Wakil Ketua BPK baru dibuat konten lagi agar masyarakat itu mudah untuk membacanya, kemudian nyaman. Jadi informasinya lebih mudah dimengerti sehingga akun media sosial BPK ya ini sangat berguna untuk memproduksi informasi oleh BPK RI itu sendiri. Oke, contoh lebih lanjut ya. Ini ada content creator. Jadi mendiseminasikan penelitian yang ia lakukan melalui infografis. Nah, misalkan content creator dalam suatu organisasi ya, ya ingin mempromosikan hasil risetnya, ya sudah ya buat infografis agar masyarakat mudah mengertinya. Kemudian trainer HRD mengemas ulang pengetahuan yang ia dapat terlebih dahulu. Nah, biasanya kan kalau di organisasi pemerintahan kan ada divisi namanya Pusdiklat ya. Ya, Mbak Asri nih ya, Pusdiklat. Nah, misalkan Pusdiklat Kementerian Perdagangan, nah HRD-nya itu mengemas ulang pengetahuan yang ia dapat terlebih dahulu. Jadi HRD-nya waktu itu kan pasti kan juga dapat pelatihan ya di Pusdiklat. Nah, ia kemas lagi menjadi lebih menarik, menjadi paparan untuk pegawai yang masih baru. Nah, jadi pegawainya itu yang masih baru itu mudah memahami materi yang disampaikan. Nah, kemudian setelah acara knowledge sharing tentang cara membuat kopi, nah, misalkan di organisasi apa, ada knowledge sharing nih, membuat kopi. Nah, ada dokumentasinya atau ditulis artikel di media masyarakat, contohnya Kompasiana. Nah, ini kan juga bagian dari kemampuan kita sebagai infopreneur ya, untuk memudahkan atau ya melancarkan proses knowledge management. Oke, next. Nah, ini bagi perpustakaan nih. Nah, pustakawan ya, juga yang tadi saya sebutkan merupakan infopreneur ya. Nah, jadi kegiatan diskusi ilmiah ataupun seminar-seminar yang diselenggarakan oleh perpustakaan maupun asosiasi perpustakaan bisa divisualisasikan hasilnya melalui infografis atau graphic recording. Nah, untuk hal ini nanti di slide berikutnya ada contohnya. Untuk infografis nih saya ingat sekali nih ya. Ingat sekali ketika KNKI nih, KNKI ya, Konferensi Nasional Pustakawan Indonesia yang diadakan oleh ICPI pada tahun 2019 lalu.
Nah, ini kan ada call for paper, namun kita ini tidak disuruh membuat PPT, namun infografis. Nah, itu kan berarti kan, oh ini jadi ada hal unik di situ. Jadi melatih kita untuk menjadi infopreneur yang baik. Nah, kemudian metode lain vlog ya, vlog mendokumentasikan dan mengkreasikan konten-konten ya. Jadi ini konten lokal kita apa? Nanti kita vlog di media YouTube, video animasi juga bisa sebenarnya. Nah, dalam hal ini sosial media tentu berperan baik ya, yang seperti tadi sudah saya beri contoh, misalkan Instagram atau YouTube, nah konten lokal karena informasi asli ya. Nah, jadi informasi ya atau pengetahuan asli ya dari lingkungan sekitarnya. Nah, ya asli ini kan bisa dapat kita tafsirkan misalkan tugas pokok organisasi ataupun lingkungan sekitarnya, daerah kita kan ada mereka itu kan pasti punya pengetahuan asli ya terkait dengan budaya sosial dan budaya. Nah, ini contoh lebih lanjut. Jadi penelitiannya dari Husna ini saya pernah baca knowledge management dari di perpustakaan tentang batik. Ya, jadi kan jadi ada nih proses membuat batik misalnya didokumentasikan menjadi tulisan. Nah, hasil dokumentasi tersebut kita bisa olah lagi jadi infografik, masukkan media sosial. Nah, misalnya perpus umum ya. Nah, kalau perpus umum kan yang pernah saya teliti juga, konten lokal mereka itu kan adalah mengenai kearifan lokal di daerahnya. Misalkan perpustakaan umum Kota Malang, nah mungkin ada apa, mungkin apa tuh namanya, ada apa tuh namanya, Bantengan Malang, nah itu kan ada mungkin sebaiknya ada konten-konten di perpustakaan umum Kota Malang terkait hal tersebut. Nah, kemudian perpustakaan sekolah juga bisa. Konten lokal kebudayaan seperti ya tadi pengetahuan tradisi ya, ini penelitian saya juga. Library Corner, nah Library Corner ini kan juga usaha dari suatu perpustakaan ya. Ini jadi perpustakaan sekolah atau perpus umum. Ya. Kalau perpus umum ini contohnya ada di perpustakaan Nyi Ageng Serang. Jadi perpustakaan Provinsi Jakarta ada contohnya di situ. Betawi Corner. Nah, ini kan jadi kan mengemas informasi. Jadi menjadi oh ini jadi mudah ditemukan dan dibacanya jadi lebih enak. Hawa suasananya lebih enak. Jadi ketika kita membaca informasi di sana. Nah, perpustakaan khusus. Nah, seperti yang tadi juga disinggung oleh Pak Safi ya, resource profiling. Nah, membuat infografis atau vlog dari hasil riset organisasi induknya. Nah, jadi selain kita mengelola, mengumpulkan hasil-hasil riset dari organisasi induknya, nah mungkin perpustakaan khusus jika mempunyai sosial media bisa ya. Ini ada satu yang bagus nih, misalkan, oh, wah ini yang terkini nih, riset yang terkini nih, topik-topik yang kontemporer. Nah, ini bisa artikelnya dibuat ringkasannya jadi infografik, kasih ke masukan ke media sosial. Nah, dan masih banyak lagi. Oh ya, kemudian contoh lain, misalkan perpustakaan ini ya, perguruan tinggi ya, sekolah tinggi ya. Kan misalkan sekolah tinggi itu kan ada ya, misalkan sekolah tinggi akuntansi negara, STAN, atau sekolah tinggi ekonomi lah. Nah, ini kan tentunya berpotensial sekali ya untuk apa namanya mengolah konten lokal mereka menjadi infografis ya. Jadi kan orang-orang nanti akan oh ini bisa nih kita menuju ke sana. Jadi kan di infografis ini kan simple ya. Mungkin kumpulannya simple saja. Jadi orang-orang itu akan tahu oh ini toh garis besarnya yang ingin disampaikan penelitian ini. Nanti untuk lengkapnya bisa mengakses repositori atau langsung pergi ke sana seperti itu. Next. Nah, ini tadi terkait grafik recording dilakukan oleh Bu Ene Ayu Saraswati. Jadi Bu Ene ini juga konsultan di bidang perpustakaan. Jadi pada seminar yang diselenggarakan oleh ICPI, ini kebetulan saya juga ikut nih tentang knowledge management specialist. Nah, jadi saat seminar itu berlangsung, Bu Ene ini membuat grafik recording ya. Jadi di tengah seminar sambil digambar. Oh ini. Jadi nanti gambarnya disebarkan kepada kita, nanti juga kitanya jadi oh mau baca lagi, membaca ini, jadi ini organisasi informasinya lebih enak untuk dilihat. Oh, jadi lebih mudah dicerna juga seperti itu. Nah ini bisa di follow ya di @bu.ku buku gambar. Nah ini
Kemudian Mbak Ena ini juga saya pernah lihat langsung ya, ketika ICPI mengadakan diskusi ontologi perpustakaan pada tahun 2000, kalau nggak salah, udah 2020 awal ya, di Perpusnas itu. Jadi ketika pematerinya itu berbicara di depan, nah Mbak Ena ini di belakang menggambar. Jadi ketika sudah selesai, tanya jawab selesai, langsung, oh ini seminar tadi seperti ini, wah langsung jadi gitu. Jadi kita foto dan mudah dipahami. Nah, ini bonus pembahasan nih terkait infopreneur, data, dan AI. Yang tadi yang tadi sudah saya singgung di depan tentang data analis juga seorang infopreneur. Nah, ini kan menganalisa data supaya bisa lebih dipahami oleh masyarakat. Oh, ini maksudnya ingin disampaikan oleh data ini apa? Jadi visualisasi data. Nah, dengan bantuan AI, kecerdasan buatan kan, Gojek itu kan sekarang ya, itu kan juga punya AI ya. Misalkan heat map ya, peta panas tubuh, bukan panas tubuh ya. Jadi di sini misalkan merah-merah nih di peta Gojek atau Grab. Nah, ini ada tuh. Oh, ini trennya banyak di sini. Nah, itu kan juga pakai real time data dan AI. Ini jadi trennya banyak pengguna di sini nih. Nah, jadi potensial misalkan GoFood atau apalah semacamnya. Nah, ini contohnya nih, yang penelitian kami nih, yang pernah kami lakukan di melihat di website Perpustakaan Singapore Management University, SMU. Nah, melihat banyaknya pengunjung di perpustakaan saat itu. Nah, ini kan gabungan AI dan pengelolaan data. Jadi, ini melihat nih, ini merah-merah ini penuh berarti tandanya lantai tersebut penuh. Ini kan ada ini ya, ada petunjuk kalau ini di B1. Oh, B1 penuh, jadi saya mungkin nanti kesananya. Jadi terlihat dari merah-merahnya banyak. Ketika merah-merahnya makin memudar, berarti itu kan sudah lebih senggang, lebih renggang ruangannya. Apalagi saat pandemi ini kan yang mengharuskan kita mengurangi kapasitas ruangan atau physical distancing. Nah, ini kan menjadi sangat membantu. Oh, jangan ke sana dulu, rame. Takutnya kenapa-napa. Nah, kemudian contoh lain. Nah, ini mohon maaf saya lupa ya. Ini waktu saya tahun 2016 ya, waktu saya masih kurus dan ganteng ya, 4 tahun lalu. Masih kurus dan ganteng, jadi saya pernah datang ke acara Visualizing the Invisible. Nah, mohon maaf nih saya lupa nih foto karya pamerannya karena waktu itu tuh saya saking bagusnya karya, jadi benar-benar melihat terus ya. Ini jadi pameran ini dibuat oleh Suara Art Space yang sekarang sudah merge menjadi Erudio Indonesia. Ini pada tahun 2016 ya. Jadi memvisualisasikan data menjadi karya seni. Jadi pameran ini gabungan dari analis dan seniman. Nah, jadi seniman ini kan mempunyai desain ya. Oh, ini harus seperti ini nih. Data paparan nih, warnanya ini itu. Wah, nanti analis yang oh ini codingannya seperti ini. Oh, jadi nanti begitu lihat pameran, oh ini jelas dan wah, ini dilihatnya enak. Jadi kita melihatnya juga sebagai karya, namun kita nambah literat dengan data yang ada. Seperti itu. Nah, ini jadi peran kita sebagai infopreneur di suatu organisasi, entah itu kita sebagai konsultan, intra atau intra ya. Intra itu kan berarti kita dari organisasi itu memudahkan proses pengelolaan pengetahuan. Nah, jadi mengelola, memvisualisasikan pengetahuan dengan baik, masyarakat mudah memahami informasi yang disampaikan pada mereka. Nah, seperti tadi ya, infografis, vlog, atau blog mungkin di Kompasiana, ringkasan. Nah, bagi perpustakaan, nah tadi grafik recording atau infografik ya, ini terutama pada perpustakaan khusus ya, tadi ya, karena memang hari ini tadi juga research profiling tentang perpustakaan khusus, nah ini penting. Tapi tak dipungkiri juga penting ya, diimplementasikan di perpustakaan sekolah, perguruan tinggi maupun umum ya. Nah, bonus tadi, pengelola data ya, didukung dengan AI termasuk infopreneur. Jadi memvisualisasikan data menjadi lebih nyaman dan dipahami oleh konsumen atau masyarakat. Oke, ini referensinya, nanti materinya akan saya beri. Ini udah diberi ya sama Mbak Asri ya, di link ini. Nah, ini jangan lupa ya, follow Instagram saya. Nah, jadi kebetulan saya itu juga mengupdate konten tentang
Perpustakaan Informasi Sosial dan Budaya. Nah, kita berbagi yuk, berdiskusi, bertukar pikiran mengenai perpustakaan informasi dan musik. Barangkali kita ke depannya bisa kolaps dan riset bersama ya. Kita berbagi pengetahuan, kan nanti kan secara berkelanjutan. Nah, oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga ilmu yang saya sampaikan berkah kepada rekan-rekan semua. Silakan jika punya pertanyaan. Mungkin saya balikan ke Mas Ihsan ya sebagai moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Reza atas paparannya. Menarik sekali ya Bapak Ibu ya. Apa-apa yang disampaikan oleh Mas Reza berkaitan dengan infopreneur dan knowledge management sangat berkaitan. Jadi memang dari keduanya itu tidak bisa dipungkiri ada arsirannya. Jadi kita sebagai pengelola informasi harusnya memang sudah memanfaatkan infopreneur ini sebagai ladang kita, sebagai penyebar informasi, sekaligus nanti kita juga bisa memperoleh profit dari apa yang kita kelola. Seperti itu Mas Reza ya. Ya, benar. Baik Bapak Ibu, saya mungkin untuk sementara akan membacakan beberapa pertanyaan dari rekan-rekan atau teman-teman yang hadir pada hari ini. Saya coba scroll dulu ke atas. Baik. Di sini ada Mbak Neka dari IJRS. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya kepada Pak Sapii, untuk publikasi media online dan cetak, saya sudah mulai mengumpulkannya dalam bentuk PDF atau scan dan PNG. Screenshot ya, jadi filenya PNG. Kira-kira database apa yang cocok untuk menyimpan file PDF dan PNG tersebut? Seperti apa pengelolaan dan penyimpanannya kira-kira? Terima kasih Pak. Silakan mungkin Pak Sapi dijawab. Ya, terima kasih Mas Ihsan, Ibu Neka atas pertanyaannya. Ya. Oke ya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini sudah menjadi dugaan Pak akan ditanyakan terkait dengan ini ya. Karena saya nggak nyebut merek ya di presentasi ini ya. Saya nggak nyebut merek aplikasi dan lain-lain. Saya bicara umum. Oke. Secara umum ya, saya bicara yang umum dulu. Secara umum, semua yang Ibu kumpulkan ya harus diolah dengan menggunakan kaidah-kaidah perpustakaan. Ya. Apakah bisa Pak? Tidak diolah dengan kaidah perusahaan? Bisa saja. Install aja WordPress, diunggah di WordPress, selesai. Tapi apakah itu sesuai dengan kaidah perusahaan? Nah, sehingga kita harus mencari ini aplikasi yang sesuai kaidah perusahaan. Ya, ciri-cirinya bagaimana? Ya, paling cepat ya menggunakan metadata yang umum digunakan di perusahaan. Ya, oke. Saya bicara merek sekarang ya. Nah, aplikasinya apa? Ya. Untuk pengelolaan riset ya, aplikasi seperti ePrint, DSpace itu sudah sangat rekognisi, sangat dikenali oleh mesin pencari. Ya, sangat dikenali oleh mesin pencari. Perbedaannya begini. Ya, walaupun sebenarnya bisa jadi kita bikin aplikasi sendiri terus ditambahkan metadata Dublin Core pada tiap halaman ya. Itu bisa saja. Cuma begini, jangan sampai apa yang kita kumpulkan itu tidak bisa terindeks dengan tepat di mesin pencari. Kalau yang kita kumpulkan itu sebuah halaman karya ilmiah, Google akan mengindeks dengan cara yang berbeda. Kemudian nama pengarangnya akan diekstrak, judulnya akan diekstrak, tahunnya akan diekstrak. Di beberapa kampus perguruan tinggi di luar yang saya tahu, seperti di City of College London, semua karya yang dosennya yang keluarkan di lembaga lain, di pihak ketiga, ya, semua karyanya, itu dia harus wajib submit di repositori perguruan tinggi negeri. Even meskipun yang preprint. Jadi preprint itu belum sampai ke publish, masih preprint. Tapi memang ada keterangan itu preprint. Ya. Artinya ketika ada payung hukum itu tadi, maka sebenarnya tugas kita lebih ringan. Ada kesadaran kemudian para peneliti itu mengunggah pada konten itu tadi. Ini kenapa jadi wajarnya Reza ini.
Oke, ganti wajah saya dulu. Oke. Oke, ya. Jadi harus ada metadata yang digunakan. Ya, jadi kalau kita bicara merek aplikasi ya, pakai imprint bisa, pakai DSpace bisa. Ya, itu dua itu yang sangat dikenal baik oleh mesin pencari ya. Yang paling powerful untuk dikenali mesin pencari sebenarnya OJS. OJS itu paling bagus di mesin pencari ya. Ya, dikenali ya. Jadi apapun yang dipublish di OJS ya, Google sudah tahu ini OJS, dia langsung diindeks dengan cara yang berbeda. Ya. Nah, nanti akan secara otomatis nama pengarang dan sebagainya akan muncul di Google Scholar. Nah, sehingga kalau kita punya kumpulan itu tadi, ya kira-kira itu tadi dikumpulkan, kemudian ada aplikasi yang dipakai, ya dengan cara seperti itu kita bakal punya pengetahuan dari semua orang yang ada di sekitar kita. Ya, orang mau nulis apa kita nyimpan dan seterusnya. Sebaiknya tidak dalam bentuk foto ya, sebaiknya teks ya, sebaiknya ya. Jadi di scan boleh, tapi metadanya tetap muncul. Jadi kayak judul terus abstrak nama pengarang itu sebaiknya didapatkan teksnya. Terus kemudian filenya kemudian boleh di scan dalam bentuk PDF terus diunggah. Tapi metadata seperti nama pengarang, kemudian judul, artikel riset, itu harus dalam bentuk ketikan teks ya, bukan dalam bentuk foto. Khawatir nanti tidak dapat terindeks atau bisa terindeks tapi agak lama. Begitu. Ya, terima kasih Mas Iksan. Ibu Neka semoga menjawab itu tadi. Iya. Terima kasih Pak Safi. Berlanjut ini ada pertanyaan dari Ibu Ratna Ningsih. Kebetulan beliau adalah WD Suara di Pusdikat Perdagangan Pak, sekaligus pengelola jurnal di Pusdikat Perdagangan. Pertanyaannya berikut saya bacakan. Jika sebuah proceeding pertemuan ilmiah sudah diterbitkan dan didaftarkan nomor ISBN-nya, apakah kemudian proceeding tersebut bisa diterbitkan menjadi special issue di jurnal online OJS yang ber-ISSN? Silakan Pak Sabi. Ya, terima kasih Pak Ihsan. Oke, sebenarnya ini nanti teridentifikasi double publikasi ini ya. Ya, karena sudah ada ISBN-nya, terus jadi special issue yang ber-ISSN. Ya, kalau saran saya pribadi, ya kalau kita mau bikin proceeding, kerjasama saja dengan pengelola jurnal agar diterbitkan dalam special issue. Sehingga jangan dikasih ISBN dulu. Nah, jadikan special issue di OJS. Banyak sekarang pengelola proceeding, ya, seminar nasional, internasional yang kemudian bekerja sama dengan pengelola jurnal online, ya proses submit dan sebagainya diarahkan ke mereka, kemudian terbit special issue. Lebih baik begitu. Jangan bikin prosedur yang ber-ISBN, double publikasi nanti. Terbit di yang ISBN-nya, terus terbit yang di ISSN-nya. Nanti kalau dicek plagiasi, nah kena tuh nantinya. Sayang banget. Oke, cukup jelas. Berikutnya Pak Safi masih ini dari Pak Krisdianto dari Kebumen. Izin bertanya Pak, terkait pelestarian buku lama di perpustakaan, apakah digitalisasi buku lama di perpustakaan tidak melanggar undang-undang hak cipta? Padahal perpustakaan juga memiliki tugas pelestarian koleksi pustaka. Silakan Pak Safi. Oke, terima kasih Mas Kris dari Kebumen. Saya pernah mengikuti paparan dari Dirjen di kehakiman ya terkait dengan hak cipta. Ada undang-undang yang mengatakan bahwa sebenarnya penggadaan itu boleh bagi perpustakaan dan itu disebut ya. Ya, jadi saya bacakan di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta di pasal 47. Ya, penggandaan tulisan ya secara reprografi yang telah dilakukan ya memenuhi permintaan dengan syarat perusahaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian. Ya. Jadi sebenarnya kalau saya dengar menyaksikan paparan beliau, misal kita beli buku 4 kemudian satu ada yang difotokopi jadi 5. Itu masih diperbolehkan, asal dengan catatan untuk pendidikan. Dan perusahaan harus menjamin bahwa ini untuk kepentingan pendidikan dan penelitian di perusahaan.
Jangan sampai kemudian belinya 4, kemudian difotokopi, dicetak di Kano ya, kalau di Depok, mirip dengan aslinya, kemudian dilaporkan kita beli 5 Pak, nggak bisa. Ya, jadi temuan nantinya, karena buku itu masuk BMN, masuk aset. Ya, jadi menurut saya nggak ada masalah kalau kita lihat undang-undang. Asal untuk kepentingan perpustakaan. Dan harus dijamin oleh perpustakaan. Harus dijamin oleh perpustakaan. Menurut saya begitu Mas Iksan untuk menjawab pertanyaan Mas Kris. Ya, terima kasih Pak Sapi. Ini satu lagi, ada beberapa pertanyaan ya. Mbak Mutri dari Kementerian PUPR, ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah ya. Beliau menanyakan instansi pemerintah saat ini diarahkan untuk menyatukan Badan Litbang ke Kemenristek BRIN ya. Seperti Kemen PUPR sejak tahun 2020, Balitbangnya sudah dihapus. Fungsi research dihapus dari kementerian. Nah, jika diarahkan agar perpustakaan khusus lebih menguasai research, agaknya berseberangan dengan ini. Kalau dikatakan harus fokus konten ke produk-produk intelektual, tapi ini dengan kebijakan ini agak jadi bingung nih Pak. Jadi maksudnya menurut Bapak tanggapan dari kebijakan ini seperti apa? Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Ihsan dan Ibu Mutri ya dari Kemen PUPR. Oh, sebenarnya ini dilema ya, dilema di manapun ya. Ganti pimpinan Kopsurat sudah beda ya. Ya, jadi dulu kita di Ristekdikti, sekarang kita ke pendidikan dan kebudayaan ya. Sehingga semua kebijakan ikut berubah, termasuk kurikulum dan sebagainya. Sehingga jika kemudian riset diarahkan ke Kemenristek yang sekarang, kemudian bagian risetnya kemudian dikumpulkan di sana, ya tanggapan pribadi saya mau nggak mau bagian riset pun kita tidak bisa optimal di situ. Ya, sangat sulit kalau kita mau fokus ke riset. Ya. Ya, sehingga menurut saya silakan fokus saja ke kuadran yang lain untuk kemudian poin-poin itu diperbesar. Ya, diperbesar. Dan menurut saya kebutuhan riset bisa jadi tidak hanya ada fungsional peneliti di Kementerian Bapak dan Ibu, tapi ada fungsional pustakawan, fungsional arsip, kemudian ada fungsional yang lain, yang kemudian mereka ketika pengurusan angka kredit, kenaikan jabatan dan seterusnya, mereka diminta untuk menulis artikel. Nah, bisa jadi angle itu kita ambil untuk kemudian memperkuat koleksi kita. Sudut-sudut itu yang kita ambil. Walaupun sebenarnya kepindahan dari para peneliti ke kementerian yang baru, saya kira ya inginnya pemerintah jadi satu garis koordinasi ya, tapi kita yang ada di perpustakaan menjadi kehilangan porsi yang paling kuat yang kita layani sebenarnya. Ya, sulit saya bisa memberi tanggapan, tapi sebaiknya mengambil angle yang lain saja. Ini tidak hanya di Ibu, di kita pun sama bebannya. Ya, begitu. Mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Safi atas tanggapannya. Mungkin ada pertanyaan yang ditujukan ke Mas Reza ini dari Mbak Rosmiati dari Museum Kepresidenan Balaikirti Bogor. Mau bertanya ke Mas Reza, apa perbedaan infopreneurship dengan literasi informasi? Mengingat arti secara umumnya memiliki kemiripan. Terima kasih. Silakan Mas Reza. Oke, yes, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Eros. Ibu Eros dari Museum Kepresidenan RI Balaikirti Bogor. Dulu sempat saya ingin ke sana, namun tidak jadi waktu saya PKL di Sekretariat Negara. Semoga Bu Eros sehat selalu. Jadi perbedaan infopreneurship dan literasi informasi. Nah, pada keduanya kan kalau saya katakan ini berkaitan ya. Kalau literasi informasi ini kan berarti lebih ke skill kita ya untuk dapat menganalisa informasi ya, menganalisa informasi, terus bersikap kritis terhadap informasi yang ada. Nah, jadi jadi kita dapat membaca informasi ya. Ini kan kita informasi apapun, misalkan dari papan di pinggir jalan atau kita literatur kalau misalkan dari segi akademik. Nah, kemudian kan kalau infopreneurship ini kan berarti kita ini juga lebih ke memproduce ya. Namun kita ini juga menjamin pada mereka. Nah, menjamin pada mereka agar informasi ini agar bisa nih lebih mudah dibaca. Nah, bagaimana
caranya, nah mungkin kita mungkin bagi pustakawan ya, selain kita memproduce informasi ya, kemasan informasi yang menarik. Nah, jadi skill kita sebagai infopreneur, nah ini kita juga memberi kepada masyarakat, nah agar ini nih analisa nih informasi ini. Nah, jadi ya itu akan melalui apa namanya, berjalan melalui proses literasi informasi, yaitu pemahaman dia dan bagaimana dia bersikap kritis dengan informasi nih yang sudah disajikan melalui oleh si infopreneur ini, seperti itu ya, Bu Eros ya. Nah, jadi kalau saya katakan skill kita dalam berwirausaha di bidang informasi, infopreneur maupun infopreneurship. Nah, infopreneurship, nah ini bisa nih disinergikan dengan kegiatan literasi informasi. Nah, karena kan sangat membantu ya. Misalkan mau membaca literatur terlebih dahulu, namun ini kan banyak, tapi butuh yang simpel terlebih dahulu. Nah, kita ringkas lagi menjadi infografis yang menarik, terus kita berikan kepada masyarakat. Oh, nanti dia akan literat dari informasi yang kita produce. Nah, itu kan berarti kan ada proses literasi informasi di situ ya. Terima kasih banyak ya Bu Eros, ya mungkin seperti itu saja pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, mungkin saya bacakan pertanyaan terakhir ya. Jadi karena nanti ada Ibu Eka Mevrina sebagai Ketua Umum FPKI juga akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan forum perpustakaan khusus. Satu pertanyaan terakhir dari Bapak Bahrul Ilmi kepada Pak Safi. Ini pertanyaannya sangat teknis. Apakah repositori e-prints yang masih bersifat lokal akan secara otomatis terindeks ke Google Scholar apabila server terkoneksi dengan internet? Atau ada tahapan teknis agar bisa terindeks Scholar? Silakan Pak Safi. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Bahrul Ilmi. Oke ya. Saran saya sebaiknya di-online-kan ya, menggunakan IP public ya, kemudian terhubung ke internet ya. Itu pun masih belum cukup, perlu diketahui aturan-aturan yang ada di Google terkait dengan bagaimana kita bisa terindeks ya. Yang pertama, mau nggak mau kita harus pasang Google Sitemap ya. Google Sitemap ya. Nah, registrasi saja ke Google, cari fasilitas Google Sitemap ya. Google Sitemap itu berisi formatnya dalam bentuk XML, isinya ada link-link yang kita miliki. Itu pertama. Kedua, pasang juga Google Analytics. Dua itu sebenarnya sudah cukup, ya. Dua sudah cukup. Mungkin di awal agak lama dia diindeks ya, karena butuh waktu. Tapi sebenarnya bisa kemudian disetting untuk tiap hari dia diindeks. Ya, begitu sudah jalan, maka dalam hitungan beberapa jam ketika sudah selesai diposting di repository itu akan cepat dicari di Google hasilnya. Beberapa kali saya sudah membuktikan dengan model-model seperti itu ya. Pengalaman kami di kampus kami ada satu server ya yang itu berisi repository karya ilmiah mahasiswa. Itu sampai dari pihak Google kemudian meng-email saya untuk menanyakan kenapa server yang dengan nama ini itu mati. Ya, jadi apapun yang kita posting di bagian server itu, dalam hitungan jam itu akan langsung ke indeks ya, terurai nama pengarangnya, tahun, konten dan seterusnya. Ya, tapi ini umur servernya lama, sekitar dibuat tahun 2008, 2009 sampai sekarang masih aktif, masih nyala. Jadi memang butuh waktu, tapi tetap ikuti kaidah dari Google lah, Google Sitemap, Google Analytics, tetap pakai itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Safi. Saya pengen adil nih, kan tadi dari awal saya bilang ada yang bisa bertanya melalui resen. Mungkin di sini saya coba kasih kesempatan ke rekan-rekan yang sudah mengangkat tangan. Ini kebetulan ada Mbak Ika dari Perpustakaan DPR. Jadi beliau akan bertanya secara open mic. Silakan ke Mbak Ika, disampaikan ke pertanyaannya ke siapa dan perkenalkan diri dulu. Silakan Mbak Ika. Terima kasih Mas Ihsan. Ini saya kayaknya bisa kedua pembicara ya pertanyaannya. Jadi yang mau ditanyakan agak hampir mirip-mirip sama pertanyaan yang tadi sudah dijawab di forum chat. Kayak mungkin keadaannya seperti ini ya, kalau di perpustakaan instansi, perpustakaan khusus saat ini, mereka kan ada di antara peneliti, kemudian
ada bagian-bagian lain kayak semacam disebutnya apa ya, profesi ya. Jadi ada yang kalau di saya di DPR ada perancang undang-undang, kemudian ada yang untuk analis APBN. Nah, mereka itu sedemikian rupa sudah punya produk atau karya-karya yang sebenarnya tadi disebutin sama Pak Syafi'i ya, yang ada knowledge, bukan knowledge management. Jadi Pak Syafi'i tentang apa tuh profiling user, mereka di websitenya itu punya nomor-nomor penghubung ahli-ahli atau tokoh-tokoh yang sudah biasa berdiskusi dengan mereka. Mereka taruh di sebutannya apa ya, knowledge management kalau nggak salah di website itu. Jadi kalau kita butuh, kita bisa ambil dari situ. Terus mereka juga melakukan apa namanya, postingan dari hasil-hasil karyanya, bukan hanya produk ya. Jadi kalau tadi Mas Reza bilang ada di bentuk tertentu, itu sama mereka udah dibuat jadi infografis. Nah, pertanyaan saya, kalau perpustakaan khusus menghadapi yang sedemikian rupa tadi di sekitarnya sudah ada lembaga penelitian yang cukup, maksudnya udah melakukan hal-hal yang tadi disebut itu, peran kita di mana ya? Maksudnya di medsosnya kita akan seperti apa? Karena mereka juga punya medsos. Medsosnya ini belum bicara medsosnya humas ya. Humas di kantor kami itu juga nggak kurang-kurang untuk pengenalan lembaga. Jadi kadang-kadang saya hanya posting, repost, cuman saya mikir apa iya ya kayak gini caranya. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, silakan mungkin dari Pak Safi dulu, lanjut nanti ke Mas Reza untuk menanggapi apa yang disampaikan ke Mbak Ika. Silakan Pak Safi. Iya, terima kasih Bu Ika. Wah, ini pertanyaan berat ya terkait birokrasi saya kira ini. Ini tupoksinya ini sepertinya overlap satu sama lain di sana ya. Dan di era sekarang memang semua ingin apa ya kita sama-sama ingin menunjukkan bahwa kinerja dan seterusnya, karena di lingkungan kita ini kan tiap kinerja itu kan ada penghargaan, reward dan seterusnya ya. Nah, dengan melihat seperti itu ya, dalam konsep yang lain peran perusahaan kita bisa jadi begini ya, kita bisa kolaborasi informasi dari tiap-tiap bagian itu tadi, kemudian kita olah menjadi bentuk informasi yang baru. Posisi kita ibarat orang penelitian itu kita melakukan sintesis dari hasil-hasil apa yang mereka kerjakan. Misal bagian A bikin laporan atau bikin infografis A, bagian B bikin ini, C bikin ini. Nah, kita harus bisa melakukan sintesis terhadap informasi yang mereka sebar. Sehingga sintesis kita itu didukung oleh fakta-fakta dari bagian mereka kecil-kecil itu. Biarkan saja mereka mengunggah. Untuk kemudian informasi itu kita olah menjadi bentuk informasi yang baru. Menurut saya begitu. Walaupun sebenarnya ini tetap kita harus jeli-jeli melihat jenis informasinya ya, harus informasi yang sama, yang mirip untuk kemudian kita wujudkan dalam bentuk informasi yang baru. Itu pun juga harus sintesis dengan badan atau dengan informasi yang lain. Dan saya kira hebat pekerjaan Ibu di perusahaan DPR karena tantangannya sangat berat dan pekerjaannya begitu cepat menurut saya, dan mereka pusat tiap-tiap bagian, tiap-tiap komisi punya kualitas informasi masing-masing, kekuatan informasi masing-masing. Tinggal menurut saya disintesis saja tiap-tiap informasi itu sehingga akan menjadi bentuk informasi yang baru. Terima kasih, mohon maaf. Kami, saya nyambung dikit ya Pak. Kalau di kami, yang kami lakukan ini sih akhirnya ada pembuatan Pathfinder dan paket informasi itu ya, mungkin untuk kolaborasi. Cuman masih mentoknya di ini Pak, ada beberapa dokumen-dokumen yang mereka posting tapi nggak lengkap, jadi mereka nggak mau full text-nya kan. Nah itu kita agak kesulitan, dan begitu kita minta ini supaya masuk repositori ya nggak mudah ternyata. Iya. Karena mereka pengennya langsung ke mereka. Iya, betul. Ya, jadi tupoksi dan lain-lain itu. Tapi kalau mereka sudah mengunggah dalam bentuk seperti itu, ya mau nggak mau koleksi saja sementara metadatanya. Walaupun kemudian ada permintaan, ya silakan saja minta ke bagian ini, karena metadatanya saya ngambil dari sana. Dan bisa jadi memang mereka tidak ingin full text itu di-share oleh pribadi mereka, ya, karena ada data sensitif dan lain-lain. Tapi setidaknya pasti metadatanya kita harus dapatkan dulu, kumpulin dulu di perusahaan. Ya, kumpulin dulu di perusahaan. Sama halnya dengan Google lah. Google itu cuma ngumpulin saja, tapi semua filenya ada di server yang dia indeks dan seterusnya. Kita kumpulin aja dulu.
Ya, itu namanya knowledge curation ya, dikumpulin dulu semua. Begitu. Ya, semoga Terima kasih, menjawab. Pak. Semoga Terima kasih menjawab. banyak, Pak. Ya, Ya. Ibu Mustika, ya. Ya, silakan ke Mas Riza sekarang. Ya, terima kasih Mbak Ika. Ya. Mbak Ika ini jadi salah satu pustakawan panutan saya di DPR. Semoga sehat selalu Mbak Ika. Nah, jadi Ya, kasih. kurang lebih ya sama dengan yang Pak Safi jelaskan ya. Jadi kan tadi sinergi kolaborasi informasi ya. Nah, jadi terkait dengan metadata ya. Jadi apa yang kita bisa dijual ya tentunya kan kita ini kan ya berarti informasi ya tadi sinergi kita infografis mungkin di media sosial dan kita jual tempat kita ya perpustakaan sebagai ya media. Oh, jadi sarana risetnya nanti di sini di perpustakaan. Nah, terkait dengan metadatanya, misalkan hanya ringkasannya saja yang ada. Nah, tadi berarti ada terkait dengan redirect ya, karena kemarin waktu saya mengerjakan proyek di NGO ya kurang lebih juga seperti itu ya. Repositori pengetahuan ada yang mereka ini ngasih abstraknya saja kan. Nah, jadi ketika misalkan WWF nih ngasihnya abstrak saja. Nah, jadi untuk lebih lanjut, nah mereka nanti redirect ke situ. Nah, jadi ke website WWF. Jadi dari sini kan bisa terlihat masing-masing kinerjanya gitu. Misalkan dari perpustakaan DPR, oh ini jadi ada, ini jadi terlihat nih, ini berarti telah mendiseminasikan informasi gitu. Sedangkan kan ada yang informasi lengkapnya bisa di divisi tadi yang memberikan informasi itu. Nah, jadi perpustakaan sebagai media perantara. Nah, seperti halnya repositori yang tadi sudah kami bentuk di jendela konservasi. Mungkin itu ya Mbak Ika yang moga-moga bisa membantu menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih Reza. Ya, sama-sama. Baik, Bapak Ibu mungkin dicukupkan untuk sesi pertanyaan. Jadi nanti silakan Bapak Ibu kalau memang ada yang kurang bisa di chat box nanti. Tapi karena kita teruskan, tapi bukan di acara ini. Nanti kita bisa langsung japri ke Bapak Ibu. Mungkin lanjut ke Mbak Ibu Eka Mefrina sebagai Ketua Umum FPKI karena harusnya beliau di awal tadi sudah harus kasih sambutan. Silakan Bu Eka kalau masih gabung untuk. Ya, terima kasih Mas Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua. Saya Eka Mefrina. Saat ini saya Ketua Forum Perpustakaan Khusus Indonesia. Menyambut Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf tadi pagi saya diajak untuk training kecerdasan artifisial atau AI, jadi agak terlambat. Tapi alhamdulillah saya bisa mengikuti dari mulai Mas Safi'i dan Mas Reza ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul hari ini dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti acara Knowledge Management Sharing New Learning Organization ya, kerjasama antara Pusdiklat Perdagangan, Kementerian Perdagangan dengan FPKI. Mungkin saya akan share sedikit mengenai apa itu FPKI. Izin share ya, Mas Ihsan. Silakan Bu. Oke. Baik, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengarkan apa itu FPKI, ini adalah Forum Perpustakaan Khusus Indonesia. Sesuai tema hari ini tadi Mas Safi'i sudah menjelaskan ya, apa itu perpustakaan khusus. Nah, sebenarnya sih perpustakaan khusus tidak bisa kita bagi-bagi menjadi perpustakaan yang seperti ini, seperti itu, tapi sebenarnya secara keseluruhan perpustakaan khusus adalah sebuah perpustakaan yang memang memiliki koleksi khusus, pemustaka khusus dengan tujuan khusus. Jadi kalau kita lihat banyaknya perpustakaan masjid, perpustakaan rumah sakit, perpustakaan kementerian, itu memang mereka didirikan untuk tujuan khusus, khususnya untuk repositori lembaga. Jadi nanti aset intelektual lembaga itulah yang harus kita lestarikan, seperti itu ya. Kemudian organisasi ini merupakan organisasi perpustakaan, jadi kelembagaan, dan untuk meningkatkan kompetensi SDM perpustakaan. Saya lihat ada beberapa teman-teman saya, seperti Mbak Ika, Mbak Sri, Mas Reza ya. Oke, kita pertama kali ketemu di Inggris ya, kalau nggak salah. Saya ingat. Iya, pernah. Ya, jadi teman-teman di sini kita ajak bersama-sama meningkatkan kompetensi kita. Jadi tidak hanya berkutat di perpustakaan, tapi kita membuka mindset kita bahwa perpustakaan itu bisa lebih dari itu.
Itu ya yang harus kita pegang. Jadi nggak cuma ngurus buku, apalagi sekarang buku tadi Mas Sofi bilang udah nggak zamannya buku cetak gitu ya, udah eranya digital. Saya juga tadi training tentang AI juga, wah kita harus bisa menguasai transformasi digital perpustakaan seperti itu. Kalau enggak nanti ditinggal sama pemustakanya ya. Jadi tadi Mas Safi bagus sekali presentasinya bagaimana kita ada di 4 kuadran. Jadi tidak hanya satu, tapi seluruh kuadran itu harus kita pegang sebagai pengelola perpustakaan. Jadi library itu bukan hanya suatu tempat, tapi library itu sesuatu yang cyber, online, update, current dan sebagainya. Karena itu anak-anak milenial itu kalau nggak update ditinggal kitanya ya, seperti itu. Baik, untuk forum ini dibentuk 9 November 2000 di Bogor. Tujuannya tadi saya sudah jelaskan, dengan misi kita koordinasi untuk kinerja SDM dan peran perpustakaan khusus. Ini lambangnya, bagi Bapak Ibu yang belum pernah melihat. Kemudian struktur 2019 dan 2022, ini struktur organisasi kami. Di sini ada ketua umum, ketua 1, sekjen, dan ketua 2 dengan komisi-komisinya. Kemudian siapa saja yang terlibat. Di sini Bapak dan Ibu bisa melihat, nanti file ini saya serahkan ke Mbak Asri, jadi bisa lihat kembali bahwa saya ditemani oleh Mas Haidir Amir dari Kemendikbud, ada Mas Ambar atau Muhammad Bahrudin dari BSN, ada Mbak Dian Deliani dari Setnek. Jadi kami berbagai jenis perpustakaan, bahkan ada yang dari swasta juga kami ajak. Di sini ada dari swasta nih, firm ya, para Mbak Paramita. Mungkin Bapak dan Ibu sudah berapa kali ya bertemu dengan Mbak Paramita dari CNN Indonesia. Jadi Bapak Ibu silahkan bergabung dengan kami dan kita akan share, kita akan tingkatkan perpustakaan kita dan kompetensi kita sendiri. Baik, untuk ini tahun 2019, fokus kegiatan kami peningkatan peran, pemetaan perpustakaan-perpustakaan khusus, kemudian kita melihat bagaimana jumlah. Jadi kalau ditanya berapa sih jumlah perpustakaan khusus, sampai saat ini pun datanya masih simpang siur. Oleh itu kami sedang mendata ulang, memetakan kembali sebenarnya perpustakaan khusus di kita itu ada berapa. Itu sedang teman-teman kerjakan. Jadi mohon nanti kalau ada kuesioner, mohon kerjasamanya ya, agar kita bisa memetakan kebutuhan kita sendiri. Kemudian kita juga melakukan pendampingan rekan-rekan pustakawan yang impasing. Jadi buat Bapak Ibu mungkin sudah mendengar ya bahwa ada beberapa perubahan struktur yang akhirnya menjadi pustakawan. Dan itu juga kita berusaha temani agar bisa mencapai angka kredit. Karena jet lag juga nih dari tadinya struktur, kemudian harus ngumpulin dupak. Kita aja yang biasa ngumpulin dupak juga pusing gitu ya. Jadi kami berusaha mendampingi teman-teman yang lain. Kemudian yang terakhir kami akan melakukan seminar nasional untuk ulang tahun FPKI yang ke-20. Jadi tahun ini ulang tahun yang kita ke-20. Ya, akan menunggu. Kemudian untuk kegiatan mungkin nanti Bapak Ibu bisa ikut partisipasi, ada direktori, bibliotek, promosi, WhatsApp, menulis, workshop, dan knowledge sharing. Kemudian untuk aksesnya silahkan ya Bapak Ibu ke fpki.org.id atau ke Insta kami, Facebook. Kemudian kita punya juga channel YouTube yaitu Indonesian Special Library TV. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang kami lakukan bisa dilihat atau diakses oleh Bapak Ibu semua. Baik itu Mas Ihsan, saya rasa teman-teman juga udah capek ya. Jadi kami ini saya FPKI mengucapkan banyak terima kasih nih kepada Mbak Asri, Mas Ihsan, kemudian teman-teman di Pusdik Perdagangan ya atas kegiatan hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi nih di acara lain. Dan saya pribadi juga FPKI dan teman Pusdik juga minta maaf nih kalau misalnya masih ada ketidaknyamanan ya dalam penyelenggaraan ini. Baik, demikian Mas Ihsan. Kalau misalnya nanti akan berkomunikasi dengan saya, silakan saja. Saya saat ini ada perpustakaan BPPT sebagai kepala perpustakaannya dan kita welcome buat semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika atas perkenalannya Forum Perpustakaan Khusus Indonesia. Mohon maaf saya juga sudah lama nih nggak aktif di FPKI. Jadi nanti mungkin next bisa aktif lagi. Baik Bapak dan Ibu, ini sudah agak siang nih, mungkin udah mendekati ini ya, agak perut-perutnya gimana gitu ya. Jadi nanti kita bakal ada special performance dari Mas Reza. Silakan Bapak Ibu yang mau sambil makan, mau sambil minum silakan. Nanti juga ada link untuk form evaluasi dan sekaligus daftar hadir. Nanti itu sebagai sertifikat
Jadi mohon Bapak Ibu nanti di emailnya dipastikan emailnya adalah email yang akurat dan karena nanti akan terotomatis tergenerate dan masuk ke email Bapak Ibu sertifikatnya. Jadi nanti linknya sudah dikasihkan sama Mbak Asri, silakan. Terima kasih ke Pak Safi'i atas waktunya. Mas Reza juga mohon maaf kalau dalam kegiatan ini masih banyak yang kurang karena memang ini sebenarnya kegiatan santai kita. Jadi sekali lagi atas nama Pusdikat Perdagangan dan Forum Perpustakaan Khusus Indonesia saya ucapkan terima kasih Pak Safi dan Mas Reza. Mas Ihsan nanti dulu. Ada ini Reza mau kasih informasi tentang LibX. LibX-nya Reza. Masih. Jadi mungkin sambilan aja ya. Jadi mungkin diskusi yang ini saya tutupkan. Silakan nanti Mas Reza untuk presentasi mengenai LibX. Jadi sekaligus nanti langsung dilanjut ke perform aja ya. Makasih lagi ke banyak teman-teman ya. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi saya sebentar saja di sini ya ingin memperkenalkan apa itu LibX. Nah, ini kita oke. Nah, ini kami ya, LibX, jadi konsultan di bidang perpustakaan, informasi, pengetahuan, dan aset tentunya. Oke, ini kita bentuk pada tahun 2016 seperti yang sudah tadi saya jelaskan, dan pertama kali melaksanakan proyek otomasi perpustakaan pribadi, maaf. Jadi dari Prof. Gunawan Cahyono, kemudian tahun 2018 resmi kita memiliki badan hukum di bawah perusahaan CV ya, Hexa Creative Plus. Oke, ini kami, saya dari foundernya serta rekan saya Nafi Putrawan yang expertise di bidang data, informasi, dan pengetahuan. Nah, ini Nafi itu senior saya, nah ketika berkuliah kita sama-sama membentuk ini. Nah, ini jasa kami ya, kita tentunya kan yang utamakan dari otomasi perpustakaan, terus setup ya. Setup itu kan dari awal ya, ketika perpustakaan itu belum jadi, nah kita bisa membangun dari awal-awal ya. Kemudian pemasaran perpustakaan, misalkan butuh I.O. atau penyelenggaraan acara, bisa kerjasama dengan kami. Nah, perawatan perpustakaan, misalkan katalogisasi, shopping, terus alih media. Nah, terus jasa terakhir ini, dua terakhir dari kita, ya berkaitan juga dengan organisasi selain perpustakaan, data, informasi, dan pengetahuan ya. Jadi pengelolaan pengetahuan atau repositori suatu organisasi riset, dan terakhir atau organisasi riset atau yang lainnya juga bisa. Terus yang terakhir ada analisis dan visualisasi data. Nah, ini mengolah data ya, jadi tidak hanya penyimpanan tapi sampai visualisasi agar menarik dan informatif data tersebut. Nah, ini mitra penelitian dan pengembangan. Nah, kita ada beberapa fokus riset yang bisa kita bantu ya. Jadi kita mitra ya. Jadi sebagai rekan riset Anda seperti itu. Dari perpustakaan dan informasi, kemudian sosbud, sosial budaya, coworking space, makerspace, SDGs. Nah, ini SDGs kan juga isu kontemporer ya, program PBB yang berjalan sejak tahun 2015. Dan Indonesia juga mengikuti terlebih di bidang perpustakaan, data, informasi, dan pengetahuan, big data, dan web science, dan terakhir AI. Nah, jadi kita sedang menuju riset ya kepada nih yang tiga terakhir nih, data, informasi, pengetahuan, sampai AI. Karena kan ini isu yang kontemporer ya. Meskipun memang belum banyak diimplementasikan ya, namun kita berusaha untuk meriset tentang ketiga hal tersebut. Oke, ini prestasi dan penghargaan kami. Ini mohon maaf, ini belum diupdate lagi terkait dengan apa itu namanya prestasi kami ya, dari pembicara di Brussels dulu sampai selected author, best paper presentation ya. Nah, ini klien kami ya, dan kerjasama yang pernah kami jalin ya, untuk partner riset, referensi silabus, knowledge resource dari Kukusan Institute, EPGM, UI, terus pelanggan yang pernah kami layani dalam bentuk voluntary maupun profesional, seperti Akademi Bakti Kemanusiaan, Erudio School of Art, yang sekarang berubah jadi Erudio Indonesia, dan lainnya. Nah, kemudian tadi juga Forum Komunikasi Konservasi Indonesia, dan ya ini kan saat ini Pusdiklat Kementerian Perdagangan.
Oke, ini terakhir bisa rekan-rekan jika ingin tahu lebih lanjut bisa rekan-rekan lihat di Instagram, bisa mengirim email maupun WhatsApp. Nah, ini WhatsApp saya ya, itu nomor saya. Dan di LinkedIn juga ada. Oke, sekian presentasi Libek saya. Lanjut ya. Ya, makasih Reza. Jadi ada spesial nih, kebetulan request dari Mbak Asri. Reza, nyanyi ya. dong selesai acara. Ini jadi saya sudah siap dengan ini pacar saya. Pacar saya namanya Yamaha ini, panggilannya Yamaha. Oke. Reza sebelum nyanyi boleh foto bersama dulu nggak? Boleh. Yuk kita foto dulu ya. Sebentar ini di setting ya. Teman-teman yang mau ikutan foto silakan dinyalakan videonya. Ya. Kalau nggak mau ikut juga nggak apa-apa. Saya hitung sampai 3 ya. Ya, 1. Sebentar, ini ada chat. 1, 2, 3, cheers. Ya, sebentar. Ada 4 layar. 1, 2, 3, cheers. Oke, satu lagi. Ya, 1, 2, 3, cheers. Ya, sudah. Ya, teman-teman, kalau gitu ini kami tutup. Kita tutup dengan persembahan lagu dari Reza ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Mohon untuk di-follow di lip.pusdiklatdak di Instagram untuk mengetahui kegiatan kami berikutnya, dan Instagram FPKI juga, fpki.id. Ya, teman-teman, selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan lagunya Reza. Gemilang malam cemerlang, bagaikan bintang timur sedang menembang, tajam jemur mata memandang. Aku namakan Dika, cerita malam, sinar matamu menari-nari, langsung menembus ke dalam jantung kau. Aku terpikat masuk perangkap, apa daya asmara sudah melekat. Juwita malam, siapakah gerangan Tuhan? Juwita malam, dari bulan Kapuan. Segera tiba di Jatinegara, kita akan berpisah. Berilah nama halaman serta, esok lusa boleh kita jumpa pula. Segera tiba di Jatinegara, kita akan berpisah. Beri WhatsApp-nya dan Instagram-nya, esok lusa boleh kita stalking lagi. Esok lusa boleh kita jumpa pula.
Satu lagu lagi, lagu yang mungkin rekan-rekan banyak tahu ya. Oke. Dia indah meretas gundah, dia yang selama pun nanti membawa sejuk menambah rasa, dia yang selalu ada di dekatnya, aku lebih tenang bersamanya, jangan lebih terang. Jadi teman hidupku, berdua kita hadapi dunia. Kau milikku, milikku, kita satukan tujuan bersama harungi derasnya waktu. Kau milikku, kau milikku, kau milikku, kau milikku. Di dekatnya aku lebih tenang, bersamanya jalan lebih terang. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku, berdua kita hadapi dunia. Kau milikku, milikku, kita satukan tujuh bersama harungi derasnya waktu. Bila di depan nanti banyak cobaan untuk kisah cinta kita, jangan menyerah. Kau punya aku, ku punya kamu, selamanya akan begitu. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku, berdua kita hadapi dunia. Kau milikku, milikku, kita satukan tujuh bersama harungi derasnya waktu. Kau milikku, kau milikku, kau jiwanya selalu aku. Terima kasih semua. Keren banget. Keren. Terima kasih. Moga-moga semua sehat. Amin. Mas Asri, Mas Isan, terima Mas kasih. Reza, Pak Safi, makasih. Dan Pak Safi juga terima kasih loh. Wow. Skripsi Za, selesaikan Za, skripsi Za. Iya, Pak Safi materinya keren banget tadi soalnya. Skripsi Za, selesaikan skripsi. Siap. Iya sih, Pak.
dan terutama Bu Eka juga terima kasih dari Iya. FPKI menjadi host juga. Semoga semua sehat walafiat dan berkah. Oh iya, jangan Amin. lupa jadi kita tiap hari Kamis Jumat juga di perpustakaan Pusdiklat Kemendak ada dialog conversation bahasa Inggris. Iya. Nah, itu asik loh, interaktif. Kita terserah kita mau curhat di situ, mau ngapain. itu bebas itu. Kemudian setiap Selasa, nah mungkin minggu depan Selasa juga ada Scopus dengan tentunya tema yang berbeda gitu. Macam-macam. Jadi sekalian saya mengucapkan terima kasih kepada Pusdiklat, Kemendak, FPKI dan Pak Safi'i tentunya. Terima kasih nih semua nih, teman-teman kita jauh juga ya ternyata. Banyak yang jauh-jauh. Silakan Mbak Sri. Iya. Teman-teman, demikian acara hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di Scopus berikutnya dan acara yang lainnya. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman boleh leave, silakan. Terima kasih Mas Reza, Pak Safi, Ya. Bu Eka. Makasih.